Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Agustina Nurfirmansyah dengan NPM 202151001. Di sini saya akan menyelesaikan atau membuat sebuah konstruksi untuk tugas individu pada mata kuliah aplikasi komputer menggunakan Kabrit 3D pada materi bangun ruang. Nah, untuk soal yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 11/5 cm dan titik P merupakan titik tengah rusuk AB dan titik Q berada di tengah-tengah rusuk FG. Tentukan jarak dari titik P ke titik Q. Nah, di sini kita gunakan koordinat. Untuk Q-nya kita masukkan terlebih dahulu 11/5 seperti yang sudah diketahui tadi. Lalu kita buat new point. Selanjutnya kita isi 11/5 tadi pada Y dan Z dan dibuat poin baru. Setelah seperti itu, selanjutnya kita bisa langsung membuat kubus menggunakan tool yang tadi, yang XYZ box. Nah, di sini kita sudah bisa membuat kubus, lalu kita pastikan terlebih dahulu bahwa panjang rusuknya benar ada 11/5 cm. Nah, setelah ini karena kubusnya terlihat kecil, saya besarkan skalanya. Selanjutnya untuk memastikan bahwa titik-titik tersebut bisa terpisah dari lainnya, selanjutnya kita kasih label. Nah, untuk titik ini ada titik A, selanjutnya ada titik B, selanjutnya titik C, D, lalu ada E, F, G, dan yang terakhir ada H. Di sini seperti yang sudah diketahui bahwa terdapat titik P pada rusuk AB. Di sini saya akan gunakan midpoint pada menu tool di atas, lalu diarahkan ke rusuk AB. Selanjutnya kita kasih label titik P. Selanjutnya ada juga titik Q di tengah rusuk FG. Kita gunakan midpoint kembali. Nah, karena yang ditanyakan itu jarak antara P dan Q, maka kita buat segmen dari titik P ke titik Q. Nah, sebelumnya kita kasih label terlebih dahulu ada titik Q. Nah, selanjutnya kita bisa langsung melihat berapa panjang dari jarak titik P ke titik Q. Nah, yang hasilnya ada 11/6/10 cm. Dan hasil ini sama dengan hasil yang dibuat secara manual. Nah, selanjutnya ada nomor 2. Soal nomor 2 itu ada sebuah kolam ikan berbentuk tabung memiliki diameter 2,1 meter serta berkedalaman 1,2 meter. Kolam tersebut diisi air 2/3 bagiannya saja. Hitunglah berapa liter volume kolam ikan tersebut. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa pada soal ini kita akan membuat tabung, dimana yang ditanyakan adalah volume dari tabung tersebut. Pertama kita buat terlebih dahulu titik pusatnya untuk lingkaran alasnya di 0,0,0. Nah, setelah dibuat poin tersebut, selanjutnya setelah diketahui kan tadi 2,1 diameternya itu 2,1 meter, kita gunakan jari-jari yaitu 1,05 meter. Nah, setelah dibuat dari jari seperti itu, selanjutnya kita akan membuat lingkaran dari dua titik tersebut. Sebelumnya kita buat segmennya terlebih dahulu dan dipastikan bahwa segmen tersebut sama dengan rata-ratanya yaitu 1,05, dan benar setelah dicek 1,05. Selanjutnya saya akan membuat terlebih dahulu perpendicular line pada titik pusat tadi karena sudah diketahui kedalamannya yaitu 1,2 meter. Di sini saya akan membuat poin baru yaitu di Z 1,2. Nah, setelah diketahui kita buat kembali segmen dari titik pusat ke
tinggi 1,2 meter tadi, lalu kita pastikan bahwa itu benar di titik memiliki panjang 1,2, dan setelah dipastikan benar, selanjutnya di sini saya akan membuat lingkaran pada titik pusat ke jari-jari yang sudah dibuat tadi menggunakan menutul lingkaran. Mohon maaf, di sini saya membuat kesalahan salah mengklik dari menu. Nah, di sini kita bisa langsung membuat lingkaran pada titik pusat 0,0 dengan jari-jari 1,05. Setelah dibuat seperti ini, kita bisa langsung membuat selimut tabung menggunakan menu di sana sesuai dengan pada soal. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung mencari tahu volume yang didapatkan dari tabung tersebut. Nah, di sini dapatkan bahwa volumenya itu adalah 4,2, dan ini berbeda dari perhitungan manual yang harusnya 4,158. Di sini terjadi perbedaan karena deret yang digunakannya. Di sini saya akan coba menggunakan deret 4 dan hasilnya ada 41,63. Nah, di sini mungkin perbedaannya ada dari nilai pi yang digunakan, karena volume tabung sendiri rumusnya itu menggunakan nilai pi. Nah, seperti pada soal bahwa yang berisi airnya itu 2/3 dari volume tabung tersebut, maka kita bisa menggunakan kalkulator kembali dengan cara 2/3 dikali dari yang tadi sudah diketahui volumenya 4,156 dan hasilnya ada 2,77. Nah, untuk result yang ini sama dengan result yang ada pada perhitungan manual, yaitu jadi yang terisinya itu 2,77 meter kubik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada soal yaitu kubus dengan panjang 5 cm berisi air penuh. Jika bola yang diameternya sama dengan sisi kubus dimasukkan pada kubus tersebut, berapa volume air tersisa pada kubus tersebut? Nah, untuk soal ini kita akan membuat kubus, lalu setelah membuat kubus, kita akan membuat bola yang ada pada kubus. Pertama kita buat kubusnya terlebih dahulu. Di sana sudah diketahui bahwa kubusnya memiliki sisi 5 cm. Kita buat seperti biasa menggunakan koordinat. Selanjutnya, kita pastikan terlebih dahulu bahwa sisinya benar ada di panjang 5 cm. Nah, setelah semuanya benar sisinya 5 cm, kita pastikan terlebih dahulu bahwa titik-titiknya sudah benar. Selanjutnya, karena kita akan membuat bola di dalam kubus tersebut, saya ingin mengubah kubus tersebut menjadi kosong seperti ini. Selanjutnya, karena kita akan membuat bola, maka dibutuhkan titik pusat yang akan dibutuhkan untuk membuat bola selanjutnya. Di sini saya membuat segmen di antara titik-titik dari kubus tersebut dengan menyilang. Selanjutnya saya akan menggunakan midpoint yang digunakan untuk rusuk tegak. Keempat rusuk tegaknya kita buat midpointnya. Selanjutnya dibuat segmen menyilang sama seperti sisi bawah tadi. Selanjutnya kita buat titik intersection di antara segmen yang dibuat menyilang tadi. Setelahnya, supaya tidak mengganggu segmen-segmen tersebut, di
hide atau dihilangkan supaya tidak mengganggu. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan titik pusat dari bola tersebut, karena kebetulan bolanya sama, mempunyai diameter sama dengan kubus, kita bisa langsung membuat bola. Dan ya, jadi seperti itu dengan menghubungkan dua titik yang sudah dibuat tadi di intersection. Kita benarkan visual dari bola tersebut. Selanjutnya kita juga ubah visual dari kubusnya. Nah, seperti yang pada soal, bola pada kubus. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah yang pertama volume kubus. Nah, volume kubus di sini ada 125 cm kubik. Selanjutnya kita akan mencari volume bola. Untuk volume ya seperti biasa, kita ubah terlebih dahulu kubusnya, lalu masukkan volume bola. Nah, untuk volume bola ini seperti biasa akan terjadi perbedaan karena dari perbedaan digit yang dibuat dan juga dari nilai pi yang digunakan. Untuk secara manual, volume bolanya itu ada di 65,476 cm kubik. Nah, untuk di Cabri ini kita coba ubah digitnya dan ada di 65,450 cm kubik. Selanjutnya di sini karena kita akan mencari sisa dari volume airnya, kita kurangi volume kubus dikurangi volume bola. Nah, dihasilkan 59,55. Nah, untuk manualnya ini jawabannya ada di 59,54,3. Nah, terdapat perbedaan dari perhitungan manual dengan perhitungan Cabri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.